Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Pak Guru masih dalam lanjutan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran PKKR, Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan kelas 12 ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Berdoa dipersilakan. Cukup? Seperti biasanya ya, silakan juga kalian buka link presensi kehadirannya. Oke. Untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan masuk ke materi. Berarti kita akan masuk kompetensi dasar yang pertama ya, mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Oke, silakan kalian simak baik-baik. Sistem kelistrikan tambahan merupakan sistem di luar sistem utama, namun memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Faktor keamanan dan kenyamanan kendaraan tetap memerlukan perhatian pada sistem ini. Tidak semua kendaraan baru yang beredar memiliki semua sistem tambahan yang akan dibahas pada bab ini. Oke? Untuk macam-macam sistem kelistrikan tambahan, yang pertama itu sistem lampu pengendaraan siang hari, Daytime Running Light atau DRL ya. Yang kedua, sistem lampu kabut depan dan belakang. Yang berikutnya, sistem kontrol lampu otomatis. Yang keempat, sistem power mirror. Yang kelima, sistem engine immobilizer. Kita masuk ke yang pertama ya. Sistem lampu pengendaraan siang hari ya, DRL. Merupakan sistem penerangan yang menyalakan lampu pada siang hari bila kondisi cuaca tiba-tiba gelap. Misalnya ketika melewati terowongan atau berkabut. Hal ini penting untuk keselamatan sehingga beberapa negara sudah menetapkan aturan untuk sistem ini. Jika intensitas nyala lampu disamakan antara siang dan malam hari, maka umur pemakaian lampu tidak akan awet. Oleh karena itu, sistem ini mengatur pencahayaan lampu kepala menjadi lebih rendah intensitasnya saat dioperasikan pada sistem lampu pengendaraan siang hari. Bisa dipahami ya. Nah, di sini ada gambar sistem lampu pengendaraan siang hari. Di situ ada mobil yang berjalan terus melewati sebuah terowongan sehingga lampu akan menyala depan dan belakang. Kan gitu. Oke. Ada gambaran ya untuk lampu DRL. Oke, kita lanjut. Terus yang kedua, sistem lampu kabut depan dan belakang. Sistem lampu kabut depan dan belakang sesuai dengan namanya digunakan untuk penerangan pada cuaca berkabut. Sistem ini dinyalakan melalui saklar tersendiri jika saklar kontrol lampu pada posisi lampu kota atau lampu kepala menyala. Biasanya juga sering disebut lampu fog lamp. Nah, kan gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang ketiga, sistem kontrol lampu otomatis. Sistem kontrol lampu otomatis memungkinkan lampu depan dan belakang untuk langsung menyala bila kondisi cuaca gelap atau ketika kendaraan melalui terowongan di bawah jembatan atau di bawah pepohonan di mana sekelilingnya masih terang.
Sistem ini juga secara otomatis memadamkan kembali lampu depan dan belakang bila kemudian kendaraan mendeteksi tingkat pancaran cahaya yang cukup dari lingkungan sekitarnya. Jadi untuk yang poin pertama DRL dengan sistem kontrol lampu otomatis itu berbeda ya. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa memahami. Oke, lanjut. Yang keempat, sistem power mirror. Nah, di sini sistem power mirror memungkinkan pengemudi mengatur posisi cermin atau kaca spion sesuai yang dikehendaki secara elektrik melalui suatu saklar yang terpasang pada panel pintu. Cermin yang dapat diatur adalah kaca spion luar, kanan, dan kiri. Pada beberapa tipe kendaraan, power mirror system juga digunakan pada kaca spion tengah. Power mirror bekerja tanpa tergantung posisi kunci kontak. Jadi kalau yang dulu kan untuk wah ini spionnya kurang geser, kita menggunakan tangan manual. Nah sekarang cukup menggunakan tombol elektrik, maka kacanya akan bergerak sesuai keinginan yang dibutuhkan oleh si pengemudi. Nah kan gitu ya. Oke lanjut. Nah, sistem power mirror terdiri dari komponen. Yang pertama, saklar power mirror untuk mengaktifkan motor power mirror mana yang bekerja. Saklar ini memiliki posisi kiri, kanan, atas, dan bawah untuk masing-masing kaca spion kanan dan kiri. Yang kedua, motor power mirror untuk menggerakkan tuas penggerak posisi kaca penggerak. Yang ketiga, kaca spion dan tuas penggerak digerakkan oleh motor power mirror. Ada gambaran ya untuk electric mirror. Nah, kan gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar ya. Untuk motor power mirror dan juga saklarnya. Nah, itu L berarti left, R right ya. Terus mirror ada tanda panahnya. Kan gitu, atas, bawah, kanan, kiri untuk mengatur posisi kacanya. Nah, itu untuk gambar motor power mirrornya ya. Seperti itu. Dan untuk gambar yang tengah itu kaca spion kiri, terus kaca spion kanan ya. Terus ada relay ACC ya, terus ada unit sekring ACC, terus ada saklar kaca spion luar. Seperti itu. Oke, semoga kalian bisa memahami ya. Lanjut. Nah, saklar power mirror ditempatkan pada dashboard ya, dekat dengan pengemudi. Pada saklar power mirror terdapat tanda L left yang tadi kan gitu untuk memilih kaca spion kiri dan R right untuk memilih kaca spion kanan yang ingin disetel. Setelah kaca spion dipilih, selanjutnya ada saklar berikutnya yang merupakan tombol kontrol gerakan kaca yang tadi ada tanda panah atas, bawah, kanan, kiri. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke yang kelima. Sistem engine immobilizer ya. Sistem engine immobilizer mencegah mesin dihidupkan tanpa kunci kontak yang tepat. Hanya kunci kontak dengan kode yang dapat dikenali oleh sistem pada kendaraan saja yang dapat menghidupkan mesin. Dengan demikian, sistem ini mencegah terjadinya pencurian. Engine immobilizer dalam bekerjanya mengontrol sistem bahan bakar dan sistem pengapian. Oke? Sampai sini, bila nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung japri Pak Guru ya, seperti itu. Atau mungkin lewat grup WA. Nah, ini untuk gambar engine immobilizernya ya. Dia akan diatur oleh ECU di sini ya.
seperti itu yang Pak Guru jelaskan tadi. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini kita sudah membahas KD1 untuk jenis-jenis kelistrikan tambahan. Tadi ada DRL ya, terus ada lampu kabut, ada lampu otomatis, terus power mirror, terus engine immobilizer. Bila mana kalian ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke Pak Guru ya. Terima kasih, jaga selalu kesehatan, ibadahnya ditingkatkan terus. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.